Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Injourney kembali menghadirkan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada tahun 2024 ini. Ajang ini digelar di Pertamina Mandalika Circuit pada 27 hingga 29 September nanti. Event berskala dunia ini pemirsa diharapkan akan memperkuat sportainment tourism di tanah air sekaligus mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Injourney selaku penyelenggara telah menyiapkan beragam event baik sebelum dan sesudah ajang Grand Prix of Indonesia untuk menambah kemeriahan acara ini. Di antaranya adalah side event berupa Festival Spirit of Indonesia yang menampilkan artis serta musisi papan atas tanah air. Dan kehadiran side event ini diharapkan bisa menambah kemeriahan Pertamina Grand Prix of Indonesia yang menampilkan pembalap kelas dunia. Nah pemirsa, lalu seperti apa persiapan yang sudah dilakukan Injourney jelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 tanggal 27 sampai 29 September nanti di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita akan langsung berbincang dengan Direktur Pemasaran Injourney, ada Maya Watono. Selamat siang Bu Maya. Sehat Bu Maya? Sehat, apa kabar Mbak? Kabar baik Bu Maya. Bu Maya, ini kan Pertamina Grand Prix of Indonesia ini di tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga ya Bu Maya untuk penyelenggaraan di Indonesia. Nah sejauh ini bagaimana persiapannya? Apa yang jadi pembeda ketimbang sebelum-sebelumnya? Ya betul Mbak, memang tahun ini MotoGP memasuki tahun ketiga berada di sirkuit Mandalika di Indonesia. Mungkin sebelum memasuki perbedaannya ya saya ingin menerangkan sedikit mengenai MotoGP dan juga Injourney dan juga roadmap pariwisata Indonesia. Jadi memang untuk pariwisata Indonesia ini roadmap ke depan didukung oleh event selain infrastruktur dan destination development adalah event. Kita mengetahui bahwa event internasional seperti MotoGP ini adalah sebenarnya suatu katalis dari pengembangan destinasi dan juga memiliki impact yang sangat besar untuk pariwisata Indonesia, baik dari peningkatan traffic wisatawan asing maupun domestik, maupun juga dari sisi economic impact yang dihasilkan. Jadi memang betapa pentingnya MotoGP ini berada di Indonesia, diadakan, ditayangkan di Indonesia karena ratusan jutaan pasang mata menonton MotoGP ini dari seluruh dunia. Jadi dari sisi nation branding untuk mengelevate Indonesia ke mata dunia ini juga sangat luar biasa. Jadi memang ini adalah wacana pemerintah melaksanakan MotoGP ini untuk sustainable improvement in tourism, terutama destinasi Mandalika untuk 5-10 tahun ke depan.
Jadi ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan dari awalnya pertama kali Oke. saat dibangunnya sirkuit Mandalika sampai ini yang Hmm. ketiga kali. Banyak sekali improvement yang telah kita lakukan. Kami dari sisi engineering melalui anak perusahaan kami ITDC, dari sisi infrastruktur di sirkuit dan juga mengenai pelaksanaan event ya. Mungkin salah satu yang cukup membanggakan yang bisa saya share adalah mengenai resource. Dari waktu awal dulu, Marshall, lalu semua facility support dari MotoGP ini semuanya asing ya, semuanya dari dibawa Dorna dari Eropa, rata-rata dari Eropa, dari Malaysia maupun yang pernah melakukan MotoGP Sepang dan lain sebagainya diimpor. Tapi untuk tahun ini kita 100% SDM mensupport MotoGP ini lokal dari Indonesia dan terutama dari lokal Lombok. Jadi ini sangat membanggakan sekali dan semua perkuatan sirkuit kita lakukan juga dengan resource lokal. Jadi memang lapangan kerja yang dihasilkan ini besar sekali, bisa mencapai 3.000 lapangan kerja untuk satu kali event dan economic impact yang dihasilkan ini sampai 4,5 triliun rupiah dari satu kali event. Jadi ini luar biasa ya, berdampak untuk masyarakat daerah juga karena mendatangkan pekerjaan untuk masyarakat lokal semuanya langsung dari Indonesia, begitu ya Bu Maya ya. Nah, yang Betul. pasti masyarakat tahu adalah ini kan ajang yang internasional, bergengsi pula dan banyak sekali Ya. mendatangkan dampak luar biasa untuk perekonomian Indonesia, apalagi kalau sektor pariwisata. Sejauh ini berapa besar dampaknya untuk event ini untuk Indonesia, Mbak Maya? Ya, jadi so far kita 3 kali event ini mendapatkan dampak 4,3 triliun rupiah untuk economic impact. Jadi hampir 20 kali lipat dari cost investment yang kita berikan ya untuk event ini. Kita mendapatkan 20 kali lipat impact secara ekonomi. Multiplier efeknya juga luar biasa. Nah, tadi yang saya sampaikan juga mengenai SDM lokal dan lapangan kerja. Ini dengan berjalannya waktu, ini dengan tahun ketiga kami menyelenggarakan MotoGP, eh, impact ini makin terasa di dalam lokal NTB sendiri gitu. Jadi memang dampak ekonomi lokal, regional maupun nasional ini sangat terasa. Dan juga pastinya dengan tadi saya sampaikan juga inklusivitas ya, inklusivitas masyarakat. Dan ini kan kita melaksanakan ini juga untuk masyarakat ya, masyarakat Lombok, NTB maupun Indonesia dan juga bagaimana membawa Indonesia ini mendunia untuk dari Oke. sisi nation branding dan juga destination development Mandalika. Publik pasti penasaran Mbak Maya. Jadi apa sebenarnya peranan dari InJourney dalam persiapan yang sepanjang ini dilakukan untuk menanti-nanti event internasional ini apa saja Mbak Maya? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai InJourney ya, supaya Mhm. tergambar mengenai InJourney. InJourney ini sebenarnya kita adalah strategic holding BUMN di bidang pariwisata dan aviasi. Jadi kami membawahi 6 klaster perusahaan, yaitu airport di bawah kami yang baru-baru ini ada merger Angkasa Pura Indonesia. Kita memanage 37 airport seluruh Indonesia. Di bawah kami juga ada aviation service, InJourney Aviation Service yang memanage seluruh lini aviasi service di Indonesia di dalam satu entity. Lalu di bawah kami juga ada ITDC, InJourney Tourism Development Corporation, di mana tugas ITDC adalah mendevelop destinasi, salah satunya Mandalika. Destinasi-destinasi lain yang didevelop oleh ITDC seperti Nusa Dua dan juga Labuan Bajo, Golomori. Jadi ini adalah salah satu destinasi yang dimanage oleh ITDC Mandalika sebagai katalis pengembangan destinasi untuk pariwisata. Lalu di bawah kami juga ada InJourney Destination Management, yang memanage destinasi terutama yang bersifat heritage untuk negara seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, TMII, itu kami manage under InJourney Destination Management. Lalu di bawah kami juga ada InJourney Hospitality dengan memanage hotel-hotel, ada 120 hotel BUMN di seluruh Indonesia. Lalu juga ada juga mega project kami di Sanur, kawasan ekonomi khusus Sanur. Lalu juga yang terakhir adalah InJourney Retail dengan brand kami Sarinah ya. Jadi ada 6 Oke. klaster anak perusahaan kami di manage di InJourney sebagai strategic holding yang tujuannya adalah membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Mungkin sebelumnya pariwisata kita masih ini ya, kita cenderung bekerja secara silo, tapi dengan adanya Injourney kita memanage sebagai orchestrator, membuat ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Itu gunanya dari airport, aviation, sampai hospitality, destination development, sampai juga dengan retail. Nah, untuk MotoGP sendiri ini dimanage oleh member kami yaitu ITDC, Injourney Tourism Development Corporation, di mana salah satu katalis untuk destination development itu adalah event. Kita sudah melihat impact-impact event di seluruh Indonesia ya saat kita melaksanakan event seperti G20 maupun di Asian Summit di Labuan Bajo, MotoGP ini di Mandalika, F1 Powerboat di Toba. Ini kita melihat bahwa impact dari event ini sangat luar biasa untuk pergerakan ekonomi maupun juga branding Indonesia di mata dunia, terutama Baik. dari sisi pariwisata. Jadi memang itu yang kami tekankan melalui ITDC. Oke, baik, nanti pasti ada banyak pertanyaan lain karena publik masih penasaran nanti apa saja ya yang bisa dinikmati pada saat gelaran MotoGP Mandalika pemirsa. Nah Mbak Maya jangan kemana-mana karena nanti kami usai jeda akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda masih tersambung bersama Maya Watono, Direktur Pemasaran Injourney. Mbak Maya, ini yang paling menarik. Nanti selain ajang balap, masyarakat pecinta balap itu bisa menikmati ada side event apa saja. Katanya nanti ada pembalap dunia yang juga mau datang ke Mataram untuk ikut parade, benar begitu? Betul, betul sekali. Jadi memang kali ini ajang MotoGP kali ini kita lebih berbeda ya dengan kita belajar dari pengalaman 2 tahun yang sebelumnya. Jadi kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan pre maupun during side event dan post gitu. Jadi memang pre-event ini kita akan ada parade riders di Mataram, di mana 12 riders internasional akan hadir bersama juga dengan riders-riders kita. Dan ini kita akan menjadi parade pertama di dunia, di mana sebelum pre-event kita ada parade semacam touring ya, parade di Mataram. Nah ini juga kita di side eventnya juga kita 3 hari full kita ada side event dengan artis-artis nasional, ada Gigi, ada band, Slang, DJ Yasmin, Geisha dan lain sebagainya. Jadi bakal seru banget nih dalam 3 hari. Race-nya sendiri kita ada sprint race, ada race final, nanti ada qualifying, nanti di minggu juga minggu siang lanjut dengan side event yang akan sangat megah ya, sangat meriah untuk MotoGP kali ini. Pasti ini di luar imajinasi ya bagaimana megahnya nanti Mandalika pada saat ada MotoGP di sana. Ini kan acara besar ya Mbak Maya. Sejauh ini bagaimana persiapannya, kolaborasi antar sektor untuk persiapannya sejauh ini sebentar lagi akan digelar? Iya betul, 2 minggu lagi akan digelar. Persiapan kami sudah 95% lah untuk race karena ini juga udah yang ketiga kali dan kita juga cukup siap ya untuk race dengan resource SDM lokal yang mumpuni. Kita sangat siap. Nah untuk kolaborasi sendiri antar lembaga pastinya kita disupport oleh berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelenggarakan event ini dengan Kemenq, Kemenparekraf, Kemenpora dan juga berbagai instansi terkait pastinya pemerintah daerah. Jadi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat kita semua berkolaborasi dan pihak swasta juga untuk menyukseskan event ini karena memang ini event negara ya. Oke. Kalau bicara soal target Mbak Maya bagaimana? Adakah target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP kali ini? Mungkin entah dari sisi penonton atau dari sisi dampak ekonomi. Apa saja target-targetnya Mbak Maya? Iya, ekspektasi kita dari sisi penonton kita bisa 100.000 ke atas ya. Kita ekspektasi kita di 110.000 untuk selama gelaran MotoGP, weekend MotoGP tersebut 110.000 dan juga untuk economic impact pastinya kita mengharapkan di atas tahun lalu di atas 4,3 triliun. Jadi ekspektasi kami di angka 4,5 triliun. Dan juga ekspektasi kami adalah peningkatan wisatawan asing maupun spectators pengunjung asing. Nah ini juga kami lihat sudah kelihatan sekali growth-nya. Mandalika ini tahun lalu menjadi destinasi super prioritas dengan growth tertinggi di Indonesia. Jadi kita sudah melihat dampak ekonomi tersebut, kita harapkan tahun ini juga target-target KPI tersebut bisa achieve. Jadi dari sisi wisatawan asing, dari sisi pengunjung di atas 100.000 ya 110.000 dan juga economic impact 4,5 triliun. Dan ini kita cukup yakin karena banyak sekali hal-hal baru yang kita lakukan juga di sirkuit ya. Di sirkuit ini kita sedang membangun museum saat ini. Museum MotoGP pertama di dunia.
Jadi ini benar-benar dan akan ready nanti saat race di Mandalika, akan ada museum yang bisa dilihat oleh para pengunjung. Ini exciting sekali karena Dorna juga pertama kali membuat museum ini bersama dengan Pertamina. Lalu juga kita ada Riders Parade yang tadi saya sampaikan, ini sangat exciting. Pertama kali juga di dunia Riders akan parade pre-MotoGP event. Lalu juga side event yang pastinya dimeriahkan oleh artis-artis nasional. Jadi cukup exciting. Oh ya, dan opening ceremony juga kita akan membuat ini sangat kolosal dengan 200 penari dan penari menampilkan seluruh budaya Indonesia, dan juga pastinya ada beberapa surprise untuk akrobatik udara dan lain sebagainya. Banyak surprise untuk masyarakat. Salah satunya tadi Anda sebutkan seputar Museum MotoGP yang akan ada di sana. Mbak Maya, boleh dikasih bocoran lagi nggak untuk masyarakat yang mungkin akan datang ke sana? Museum MotoGP ini akan ada apa di dalam sana? Nah, nanti ini ada berbagai memorabilia MotoGP dari awal sampai sekarang, dan juga nanti ini akan berkembang menjadi museum otomotif yang dimiliki di sirkuit Mandalika. Saya rasa sirkuit Mandalika ini suatu kebanggaan ya untuk Indonesia, karena ini adalah termasuk sirkuit, kalau baca news di internasional, ini sirkuit terbaik di dunia. Dari sisi aspal, dari sisi keseruan tikungannya, desainnya, ini salah satu sirkuit terbaik di dunia. Dan untuk Indonesia memiliki sirkuit terbaik, saya rasa ini untuk para pecinta otomotif, ini sesuatu yang sangat membanggakan. Nah, ini kita akan berkembang ini menjadi museum otomotif, dan juga sirkuit kami ini dari 365 hari sudah terisi, saat ini 258 hari sudah terisi dengan aktivitas. Jadi goal kami pastinya sebanyak mungkin hari aktivasi sirkuit ini terjadi, dan kami ingin memang masyarakat, terutama masyarakat Lombok, untuk menikmati sirkuit ini. Jadi ingin kami lebih terbuka lagi sirkuit ini untuk bisa dinikmati masyarakat. Karena itu kami membangun banyak hal untuk welcome masyarakat melalui museum. Nanti juga kita akan ada merchandise store dan lain sebagainya, dan itu bisa dinikmati masyarakat setiap harinya. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit terbaik di dunia, salah satu yang terbaik di dunia. Dan kita akan mendatangkan banyak sekali pembalap internasional ya Mbak Maya kali ini. Sejauh ini pada saat ada undangan untuk ada parade di Mataram, kemudian pasti mereka akan stay di sana. Bagaimana respon para pembalap internasional itu Mbak Maya sejauh ini? Sangat antusias pembalap internasional ini. Honestly, mereka sangat suka ya berlibur di Indonesia. Jadi kelihatannya mereka tuh suka race di Indonesia, karena abis itu bisa setengah berlibur gitu. Mereka sangat cinta Indonesia. Mungkin kalau lihat di MotoGP sebelumnya ya, pastinya mereka overstay di Lombok sekitar, di Bali, di berbagai lokasi di Indonesia. Jadi mereka antusias sekali dan sangat happy dengan pastinya hospitality Indonesia. Ini sangat diapresiasi oleh riders internasional, sehingga kita juga harapannya dengan itu kita bisa viral ya ke seluruh dunia, dan ini bisa membawa image Indonesia juga yang terbaik untuk dunia. Kalau tadi kita bahas dari pada saat berlangsungnya gelaran balap ini, dan kemudian tadi ada juga sempat kita singgung soal dampak-dampaknya saja, apa-apa saja. Nah, banyak yang kerap kali menyebutkan kalau sirkuit Mandalika dan MotoGP ini itu menimbulkan multiplier effect, Mbak Maya, untuk Indonesia, untuk masyarakat. Nah, jadi sebenarnya apa saja multiplier effect yang mungkin masyarakat perlu tahu soal ini? Ya, pastinya kalau di setiap event ini kita banyak sekali multiplier effect. Multiplier effect itu untuk pariwisata seperti misalnya ini, dengan adanya suatu gelaran event, pastinya akomodasi, F&B, UMKM, ini semua mendapatkan multiplier effect dari event tersebut. Dan biasanya itu tidak hanya di hari H, tapi H- sekian dan H+ sekian, dan itu domino effect. Dan selain multiplier effect ini, kita ada awareness ya, branding dan awareness dari suatu destinasi. Di mana dengan itu peningkatan wisatawan internasional maupun pergerakan wisatawan domestik itu pastinya bisa meningkat di suatu daerah. Kita sudah lihat bersama-sama di Mandalika, di mana growth-nya itu tertinggi dari seluruh destinasi prioritas. Kita juga sudah lihat di Danau Toba, di Borobudur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Memang dengan adanya boost seperti event ini pastinya akan meningkatkan multiplier effect dan juga pengunjung dan economic impact. Baik, ini kan 2 minggu lagi ya Mbak Maya, kurang lebih 2 minggu lagi menjelang MotoGP Mandalika. Jadi Mbak Maya, kalau seandainya teman-teman di rumah, pemirsa di rumah mau ikut nonton, masih bisa?
Masih bisa banget, bisa beli tiketnya. Kita juga ada di social media kita @TheMandalika GP, bisa beli tiket, bisa beli tiket lewat Pertamina juga, Mandiri dan lain sebagainya. Banyak lagi. Kayaknya sedang ada promo diskon juga yang luar biasa dari Pertamina dan Mandiri. Jadi saya rasa ini it's time to buy the tiket juga untuk 2 minggu ke depan. Oke, kalau begitu nanti kita lihat bagaimana keseruan MotoGP Mandalika tahun ini pemirsa. Ini sayang sekali untuk dilewatkan karena ini adalah event luar biasa, internasional dan membanggakan Indonesia. Terima kasih Mbak Maya Watono, Direktur Pemasaran InJourney sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.